Selamat petang dan selamat bertemu kembali ke channel Ging Pao. Oke, halo. Oke, saya udah berada di sini. Mantap. Oke, sekarang saya mau bercerita. Mungkin ada di antara kamu yang tertanya-tanya, kalau saya buat video, kenapa saya tidak fokus tengok ke kamera. So, sekarang saya akan jawab pertanyaan kamu. Sebabkan saya punya mata tuh rabun dari kecil. Ini saya punya kado kayu, mungkin kamu nampak. Oke, itu kado kayu saya. Oke, tapi saya bukan bercerita tentang saya mau bercerita tentang itu kado kayu. Saya bercerita supaya kepada siapa yang ada keluarga, ada saudara-saudari yang termasuk golongan orang kurang upaya, bercerita, saya mau cadangkan supaya kamu pergi urus dia punya kado kayu kalau dia belum ada kado kayu lah. Jadi saya mau bercerita kemudahan ada itu kado kayu. Satu, kamu ada nikah yang orang-orang kayu lah. Kalau kamu ada nikah, kamu ada bantuan tiap bulan. Dulu saya dapat kalau bujang yang dulu saya dapat 165 setiap bulan. Dari itu ini dari bulan 2 ini tahun saya bantuan naik sebanyak 200 ringgit. Terus yang masa PKP nya juga ada yang bantuan 300 ringgit untuk kurang kayu itu saya dapat juga. Terus yang minggu lepas tuh saya atur rotek insurance motor di JPJ Sendakan. Sepatutnya saya pergi beli insurance dulu, tapi sebabkan saya tidak tahu, saya terus datang di JPJ. Terus saya datang di JPJ, punya banyak itu orang berbaris, berpuluh orang kali, pengamang yang selepas itu public holiday lagi yang hari Selasa minggu lepas. Terus saya datang di JPJ, saya pendekkan cerita, dia bawa saya masuk dalam, saya tidak berbaris tuh, saya bawa masuk dalam. Terus dia masa dia minta IC itu, saya sengaja untuk kasih keluar itu kado kayu saya. Terus dia nampak tuh kado kayu, dia minta dengan IC. Ini kan cerita. Terus dia tolong urus semua itu road insurance. Dia beli online tuh insurance. Dia tolong saya beli online. Terus saya bayar di situ saja. Terus dia tolong buat semua. Saya tidak lagi pergi berbaris. Saya tidak lagi pergi counter. Saya duduk-duduk saja. Saya tunggu siap dalam 20 menit juga lah kali begitu. Terus dia minta number handphone, dia bagi itu resit pembelian insurance, sama dia bagi itu resit Rotex dengan Rotex. So begitulah kemudahan ada kado kayu ini. Mungkin kalau yang lain itu banyak juga saya punya kawan-kawan. Sedangkan yang beli Rotex sejak pun diorang bergiliran juga situ di dalam pejabat JPJ. Sedangkan saya pergi duduk-duduk sejak di situ, diorang tolong buat itu security, tolong atur semua itu
Protect insurance saya. Jadi itulah kemudahan kalau orang-orang kurang upaya dan memiliki Nikah Dokeyo. Jadi saya cadangkan supaya kalau kamu, siapa yang tengok ini video, ada saudara-saudari yang kurang upaya, macam cacat dari apalah, macam saya kah, dari segi penglihatan atau apapun itu, yang belum ada Kadokeyo itu, saya cadangkan supaya kamu usahakan untuk membantu dia untuk membuat Kadokeyo. Dia punya cara senang saja, tapi memang banyak urusan juga lah. Kalau orang-orang yang ada di Sugut Petan, cadangkan supaya kamu pergi ke Bajikan, Petan, ataupun Beluran untuk ambil tuh borang. Lepas itu kamu bawa pergi hospital. Saya cadangkan supaya kalau orang-orang di kawasan daerah Beluran lah, supaya kamu pergi hospital Sendakan lah terus. Sebab saya pernah, yang masa saya atur itu, saya pergi Pitas, rupanya Pitas tidak dokter pakar mata. Terus itu kalau mata lah, tidak tahu lah yang lain-lain. Terus saya kena suruh pergi KK lagi, pergi Likas, di Hospital Queen Likas. Lepas saya di sana, saya kena suruh pergi Sendakan pula, sebab kau punya daerah berhampiran di sana, dia bilang. Jadi saya cadangkan supaya yang mau mengatur itu, yang berada di kawasan Sugut Petan ataupun daerah Beluran, supaya kamu pergi di Sendakan sejak. Saya rasa boleh dapat juga minta itu pengesahan di sana. Terus setelah kamu dapat itu pengesahan, kamu antar di Kebajikan. Terus Kebajikan suruh kamu buat buku account BSN. Itu sekiranya kalau kamu tidak memiliki buku account BSN lah. Itu buku account kalau orang lain punya tidak dapat, mesti itu pemilik bantuan juga. Terus siap. Itu kalau kamu sudah dapat itu untuk bantuan tuh, kalau kamu sudah dapat itu kad lah. Tapi cara untuk kad tuh itulah, pergi ke Bajikan minta itu berang, pas itu pergi buat pengesahan di hospital, terus kamu antar di Kebajikan balik. Terus beberapa bulan kamu akan dapat tuh kad. Setelah kamu dapat tuh Kadokeyo, kamu akan pergi atur tuh minta bantuan jam duit begitulah. Jam saya dapat 200 ringgit sebulan. Terus kamu bagi itu Kadokeyo saja, terus kamu atur itu dan suruh buat itu buku account, pasti BSN lah. Terus kalau kamu mau senang, kamu terus untuk kamu pergi apa? Saya lupa sudah. Oke, siap. Oke. Kalau kamu masa atur itu BSN sekarang bukan senang mau buat. Kalau masa saya lah, kalau dia buka begitu saja, dia tidak akan dapat. Kalau kamu tidak kerja ataupun kamu bukan penerima bantuan, kamu tidak akan dapat buat itu account, sudah bukan macam dulu. Tapi terus nanti mau atur, kamu minta itu borang dari BSN, terus kamu minta pengesahan di pejabat pos balik bahwa kamu akan bakal menjadi penerima bantuan dari Kebajikan. Saya cadangkan supaya kamu minta pengesahan itu dari Kebajikan Beluran lah, ada senang sedikit. Terus setelah kamu dapat buat tuh account, terus kamu bagi itu nambah account dengan Kebajikan lah. Mungkin begitu sih urusan dia yang
saya pernah lalui yang tahun lepas lah. Memang banyak urusan dan masa dia agak lama juga. Saya atur itu hari pun lebih kurang dalam lama juga sebab saya atur ini keadaan, saya atur ini dari 2018 lagi. Kalau kamu mau tahu, selama saya berurusan dengan ini dengan itu bantuan saya, dalam hampir setahun juga baru saya dapat bantuan. Memang sangat lama dan sangat banyak urusan dia. Tapi kalau kamu sudah dapat atur semua, kamu punya duit itu tetaplah berjalan. Kalau sekarang yang saya tahu 200 ringgit untuk sebulan. Berbicara untuk duit, bukanlah kita tidak mampu kan, tapi apa yang kerajaan mau bagi, kita layan sajalah kan. Wow, mantap sekali. Oke, iklan. Jadi jangan kamu malu untuk atur itu kado keyu dengan itu bantuan kebajikan, sebab kita atur itu bukan karena kita tidak mampu, bukan sebab kita mau supaya kerajaan yang kasih hidup kita, kasih makan begitu. Tapi kalau berkat itu ada lebih sedikit, apa salahnya kan? Nah, oke, mantap itu aja. Oke, begitu saja cerita perkongsian saya mengenai kado keyu. So, jangan lupa supaya dicadangkan supaya ya, setiap yang ada saudara, saudari, adik, kakak, abang, ataupun kamu punya keluarga yang kurang upaya itu, yang belum ada kado keyu, supaya kamu tolong buat itu kado keyu. Sebab saya mulai nampak itu fungsi dari kado keyu sangat baik pas kita berurusan di pejabat begitu ataupun di mana. Jadi kamu pergilah urus itu kado keyu kamu. Terima kasih karena menonton video ini, dan jangan lupa untuk menonton video seterusnya. Sekian dan terima kasih. Bye bye.